Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua yang dan mana Anda berada. Pada video kali ini izinkan saya mengumumkan update terbaru dari isi buku Smart Procurement Planning, Panduan Lengkap Perencanaan Pengadaan Era Digital yang kami tulis berdua, saya bersama dengan Hernaning Rangga di utama. Rekan-rekan semuanya, spesial sekali pada buku ini, pada barcode atau QR code yang tersedia dalam buku ini, jika Anda scan ulang isinya, Anda akan menemukan yang namanya sebuah e-book yang sangat spesial. Dan bahkan dalam e-book ini saya berikan dua versi, versi PDF dan versi Microsoft Word, yang akan sangat membantu rekan-rekan semuanya dalam menerapkan yang namanya spesifikasi kinerja pekerjaan konstruksi. Iya, barcode buku Smart Procurement Planning ini saya tambahkan dengan spesifikasi kinerja pekerjaan konstruksi yang bisa Anda ambil pada folder ini. Kita langsung ke TKP-nya ya. Iya, ini adalah barcode, isi barcode dari buku Smart Procurement Planning. Anda ambil dari sini nih, supporting book. Nah, di supporting book langsung Anda ambil yang paling terakhir ya, yang paling terakhir dirubah. Nah, ini dia. Di sini ada satu ebook yang sangat-sangat mahal harganya. Ya, bukan perkara duit, tapi ini perkara informasi yang di dalamnya. Kamus Panduan Spesifikasi Kinerja Pekerjaan Konstruksi. Ya, Kamus Panduan Spesifikasi Kinerja Pekerjaan Konstruksi. Ini spesial, rekan-rekan semuanya. Ada hampir 100 halaman, isinya adalah indikator-indikator kinerja pekerjaan konstruksi dari berbagai macam karakteristik pekerjaan konstruksi yang konkret, yang bisa Anda ambil satu, dua item, dua indikator, tiga indikator, terserah. Ya, ini akan jauh lebih bagus jika ini akan benar-benar diterapkan dalam seluruh proyek-proyek pekerjaan konstruksi di Indonesia, rekan-rekan semuanya. Ya, dan ini tersedia juga dalam versi Microsoft Word. Biasanya kalau saya berbagi tentang supporting book dalam sebuah buku, itu Microsoft Word-nya tidak saya bagi. Tapi ini dalam rangka sumbangsih kita kepada NKRI, ya, kami bagikan dan ini Anda bisa melihat ya headingnya. Ini akan memudahkan rekan-rekan semuanya untuk bisa eh, membaca, menggunakan, memanfaatkan buku ini dengan sebaik-baiknya. Ya, di mana mendapatkannya? Anda mendapatkannya langsung kalau Anda membeli buku Smart Procurement Planning, Anda tinggal scan ulang barcode-nya, maka Anda mendapatkan buku ini. Ya, di mana Anda mendapatkan buku ini, rekan-rekan semuanya mudah sekali. Buku ini mudah didapatkan. Ini silahkan di pause videonya, Anda scan, tersedia di berbagai macam online shop. Oke, nah rekan-rekan semuanya, ini adalah buku Smart Procurement Planning yang kami tulis dan insya Allah yang kami berikan ini kamus spesifikasi kinerja ini sangat-sangat bahkan insya Allah ya. Jadi yang pertama itu ya. Jadi yang benar-benar yang pertama di Indonesia yang konkret memberikan yang namanya kamus panduan spesifikasi kinerja pekerjaan konstruksi. Isinya apa saja Pak? Isinya tentunya ya pendahuluannya dulu ya. Kemudian kita bagi menjadi tiga eh, bagian besar yaitu bidang bina marga di mana di dalamnya ada pekerjaan bangunan gedung yang di dalamnya ada bangunan gedung sederhana. Ini contoh-contoh spesifikasi kinerjanya ada di dalamnya. Yang masing-masing tabel itu menyediakan informasi kategori kinerja. Seperti ini contohnya kalau bangunan sederhana saya sebutkan kekuatan dan stabilitas struktur. Kemudian kolom berikutnya adalah indikator kinerja. Contohnya di sini adalah mutu material struktural. Contohnya di sini. Kemudian target angka kinerja. Ini dua contoh ya. Contohnya misalkan mutu tekan beton FC mencapai minimal 80%, 85% dari nilai rencana. Misalnya 18 MPa atau target 21 MPa pada umur 28 hari. Ini contohnya begitu. Kalau baja tegangan leleh ya FY sesuai dengan spesifikasi pabrikan, contohnya gitu. Kemudian kolom berikutnya ini cara menyajikan spesifikasi kinerja bangunan ya.
yaitu setelah kita menetapkan target angka kinerja, kita menetapkan metode pembuktiannya, ya, melalui contohnya di sini kalau misalkan mutu material struktural tadi pengujian lab, ya, mengambil sampel material kubu, silinder, beton, sampel baja tulangan saat pelaksanaan dan mengujinya di lab terakreditasi, contohnya gitu. Kemudian di kolom paling kanan itu adalah kolom alat ukur yang digunakan. Nah, jadi dari kategori kinerja, indikator kinerja, target angka kinerja, metode pembuktian kinerja, dan terakhirnya alat ukur yang digunakan. Jadi mesin uji tekan beton, misalnya gitu ya, mesin uji tarik baja. Nah, ini. Jadi gitu. Ini adalah cara penyajian spesifikasi kinerja dan ini ada 92 halaman. Ya, di mana saya mengutip dari banyak cari sumber, ya, berbagai macam, ya, tentunya Perpres, kemudian juga dari BSN, ya, Badan Standar Nasional, juga saya ambil dari Permenkes, ya, tentang persyaratan kualitas air minum, saya ambil dari Peraturan Menteri LHK, ya, tentang baku mutu air limbah domestik, kemudian saya ambil dari SNI, ya, spesifikasi kompos dari sampah organik domestik, juga dari Kementerian PUPR, Direktorat Sumber Daya Air, kemudian juga Direktorat Jenderal Bina Marga, juga dari Kementerian PUPR, dari Komisi Keamanan Bendungan, ya, kemudian juga Panduan Teknis Internasional saya mengambil dari the International Roughness Index IRI, ya, A Quarter Century of Excellence. Nah, ini ya, kemudian saya ngambil dari International Commission on Large Dams, ya, ICOLT, Komisi Bendungan Besar Internasional, ya, kemudian ngambil dari American Association of State Highway and Transportation Official, ya. Kemudian juga dari STM Internasional, American Society for Testing and Materials. Kemudian ngambil dari US Environmental Protection Agency, ya, Wastewater Technology Fact Sheet. Kemudian juga International Water Association (IWA), ya, Performance Indicator of Water Supply Service. Kemudian ngambil dari US Federal Highway Administration, Performance Based Contract for Highway Construction. Kemudian juga beberapa sumber-sumber ilmiah juga, ya, dari World Bank Group, Performance Based Contract for Circular Economy. Kemudian CIGR Handbook of Agriculture Engineering volume 1 di sini, ya, Land and Water Engineering. Juga US Army Corps of Engineer, Coastal Engineering Manual juga, dan seterusnya, ya. Seperti itu, rekan-rekan semuanya. Ini tinggal di scan ulang barcode-nya dan ini lengkap sekali. Ada pekerjaan bangunan gedung, di mana ini dirinci bangunan gedung sederhana, kemudian dirinci lagi bangunan gedung tidak sederhana, kemudian bangunan gedung khusus, kemudian juga ada pekerjaan jalan, pembangunan preservasi jalan, pekerjaan jembatan, dan seterusnya. Nah, kemudian tidak kalah pentingnya, di sini juga saya sisipkan yang namanya materi berupa kode HTML, ya, di mana kita memperkenalkan ini eh, untuk mempermudah rekan-rekan semuanya bagaimana sih spesifikasi kinerja konstruksi itu, ya. Kami jelaskan dalam model 5W1H. Jadi apa itu spesifikasi kinerja? Spesifikasi kinerja itu sebuah pendekatan dalam dokumen pengadaan yang mendefinisikan hasil akhir fungsional yang harus dicapai oleh sebuah proyek, bukan mendikte cara atau material spesifik untuk mencapainya. Jadi fokus lama itu adalah kata kuncinya cara. Nah, di fokus baru di kinerja itu hasil, beda, ya. Cara, satunya hasil. Nah, gitu. Why? Mengapa kok kita perlu beralih ke spesifikasi kinerja? Ini untuk mendapatkan nilai terbaik, best value dari investasi infrastruktur dengan mendorong apa? Akuntabilitas, inovasi, kualitas terjamin, efisiensi jangka panjang. Empat ini, akuntabilitas, inovasi, kualitas terjamin, efisiensi jangka panjang. Terus siapa yang perlu terlibat? Who-nya ini. Tentunya pemilik proyek PPK, yang yaitu menetapkan kebutuhan dan hasil akhirnya, outcome-nya. Kemudian konsultan perencana atau perancangannya, menerjemahkan kebutuhan menjadi indikator dan target kinerja. Kemudian tentunya kontraktor pelaksananya, berinovasi untuk mencapai target dengan cara paling efisien. Kemudian, siapa lagi? Ya pasti konsultan pengawasnya, memverifikasi dan membuktikan bahwa kinerja itu tercapai. Nah, di mana itu diterapkan sebaiknya? Ideal, spesifikasi kinerja ini itu ideal untuk semua jenis pekerjaan konstruksi, terutama proyek yang hasil akhirnya itu dapat diukur. Dan pastinya pekerjaan konstruksi kan dapat diukur, ya.
Jalan, jembatan, gedung ya dengan orientasi hemat energi, spam dan air limbah, bendungan, irigasi ya semua. Kemudian kapan kinerja itu dinilai? Ya. Pertama tentunya pada saat perencanaan, itu ketika kita menetapkan indikator kinerja dan target. Kemudian apa? Pelaksanaan, konstruksi dengan fokus mencapai target kinerja. Kemudian apalagi pada saat serah terima, ini di sini kuncinya ya, di sini kuncinya. Ada pengujian dan pembuktian kinerja tercapai, misalkan uji beban tadi, misalkan gitu ya. Kemudian pada saat, nah ini ya, setelah provisional handover, kemudian masuk ke wilayah pemeliharaan ya sampai mencapai final handover masa layanan pemeliharaan berbasis kinerja pembayaran final dikaitkan dengan fungsi jangka panjang. Nah, bagaimana caranya? Secara ringkas ya adalah tiga ini. Pertama, ditetapkan indikatornya, pilih parameter kunci yang mewakili fungsi, contoh kerataan jalan gitu ya. Kemudian tahap kedua adalah tentukan targetnya, beri angka yang terukur dan dapat dicapai. Contohnya iri tadi maksimal 4 meter 4 meter per kilometer. Gitu, contohnya. Kemudian tiga, pilih metode buktinya. Tentukan cara pengujian yang objektif. Contoh diuji dengan laser eh, profilometer. Contohnya begitu. Jadi tetapkan indikator, tentukan target, dan pilih metode buktinya. Seperti itu. Nah, dengan semuanya. Inilah yang kita sebut sebagai revolusi konstruksi. Ya, lompatan paradigma pengadaan. Pendekatan lama kita sebut sebagai di sini spesifikasi preskriptif, ya. Jadi mana fokusnya itu pada proses, material, metode, ya kan gitu kan? Apa itu tender? Gitu aja misalnya. Proses, material, metode. Jadi ibaratnya itu seperti bagaimana resep masakan yang kaku. Nah, gitu. Contohnya apa? Gunakan beton mutu K350 dengan ketebalan 20 cm. Pasang pipa PVC jenis A dengan sambungan B, gitu kan? Ini contoh-contohnya. Kalau seperti ini terus-menerus, Bapak Ibu, risiko dan inovasi itu pasti terbatas. Nah, kita bawa ya di dalam buku Smart Procurement Planning kepada era baru. Karena sumber informasi begitu mudah didapatkan, Bapak Ibu. Kenapa kita tidak mau berubah? Spesifikasi berbasis kinerja. Fokusnya itu pada hasil akhir yang terukur. Terukur ya. Di mana mendefinisikan rasa lezat yang diinginkan. Beda dengan tadi. Kalau tadi kan bagaikan resep makanan yang kaku, sudah resep. Kalau ini mendefinisikan rasa lezat yang diinginkan. Nah, beda orientasinya ya. Contohnya ini, lantai jembatan harus mampu menahan beban X ton dan memiliki kerataan iri maksimal 4 meter per kilometer. Gitu. Nah, tingkat kehilangan air pada jaringan pipa harus di bawah 20%. Nah, beda kan? Sehingga ini akan memicu inovasi dan akuntabilitas. Ya, pembayarannya benar-benar berdasarkan ketercapaian dari kinerjanya itu yang sudah disepakati sejak awal. Nah, manfaat fundamentalnya ada empat secara garis besar yang diceritakan di dalam e-book tadi, Kamus Panduan Spesifikasi Kinerja Pekerjaan Konstruksi. Pertama adalah akuntabilitas tertinggi. Pembayaran itu didasarkan pada hasil kinerja yang terukur dan terbukti, bukan sekedar prosesnya. Prosesnya malah nggak perlu tahu gitu ya, istilahnya gitu ya. Gampangannya begitu, gampang mikir. Akuntabilitas tinggi. Kemudian apa? Memicu inovasi, memberi ruang bagi kontraktor untuk menawarkan teknologi dan metode terbaik demi mencapai target. Ketiga, manfaat fundamental ketiga adalah nilai jangka panjangnya. Fokus pada biaya siklus hidup, life cycle cost. Bukan hanya biaya konstruksi termurah di awal. Itu kan selama ini fokus kita itu. Biaya termurah konstruksi di awal. Sudah saatnya kita berpikir life cycle cost. Ya, gitu. Kemudian manfaat fundamental keempat adalah kualitas objektif. Kualitas bukan lagi perdebatan subjektif, melainkan parameter yang dapat diukur, diuji, dan dibuktikan. Selama ini yang segala hal kita berbicara mengenai dapat diuji dan dibuktikan, itu kuantitas, volume-volume tadi. Sekarang kita sudah berbicara kualitas, itu bisa diukur, diuji, dibuktikan. Diukur, diuji, dibuktikan. Ya, ya inilah rekan-rekan semuanya, kamus kinerja dalam prakteknya. Ya, di sini kita sajikan beberapa contoh yang kita ambil dari banyaknya contoh-contoh kamus kinerja dalam prakteknya ini ya. Saya ambil dari contoh indikator kinerja utama di berbagai bidang tadi. Ada bidang-bidang marga, contohnya pekerjaan jalan, indikatornya kerataan permukaan atau IRI. Targetnya maksimal
4 meter per kilometer. Metode verifikasinya uji dengan laser profilometer. Contoh lagi pekerjaan jembatan, di situ misalkan kapasitas beban statis, target kinerjanya deformasi maksimal 20%. Nah, metode verifikasinya uji beban skala penuh. Nah, contohnya gitu. Ini contoh lagi pekerjaan terowongan. Indikatornya apa? Kinerja kedap air misalnya. Target kinerjanya nol rembesan. Metode verifikasinya inspeksi visual dan pengukuran. Ini contohnya gitu. Kemudian ini bidang bina marga. Kemudian bidang cipta karya dan perumahan. Contohnya di sini pekerjaan spam. Ini indikatornya apa? Kehilangan air (NRW). Target kinerjanya maksimal 20%. Metode verifikasinya perhitungan raca air. Kemudian ada TPA sampah. Ya. Indikator kinerjanya kualitas air tanah. Target kinerjanya sesuai baku mutu. Metode verifikasinya pemantauan sumur pantau. Contoh lain, bangunan gedung, konsumsi energi, IK, eh, IKE. Ya. Target kinerjanya maksimal 180 kWh per meter persegi per tahun. Nah, metode verifikasi analisis data smart meter. Nah, bisa diukur nantinya ya. Kemudian bidang sumber daya air, pekerjaan bendungan ya. Indikator kerjanya contohnya adalah pengendalian rembesan. Target kinerjanya air jernih. Metodenya apa? Pakai alat ukur, V-notch, piezometer gitu ya. Kemudian pekerjaan irigasi dicontohkan di sini indikator kinerjanya efisiensi pengaliran minimal 80%. Metode verifikasinya pengukuran debit simultan. Ya. Kemudian contoh lagi pekerjaan air tanah. Di sini indikatornya adalah debit andalan sumur. Target kinerjanya stabil selama 72 jam. Jadi tes benar itu 72 jam. Metode verifikasinya uji pemompaan jangka panjang. Nah, itu ya. Ini disarikan dan kita sampaikan di sini. Ada berbagai macam di sini kita contohkan pekerjaan jalan. Ya, saya bacakan ya pekerjaan jalan di sini. Contohnya adalah kinerja fungsional, kenyamanan, keselamatan pengguna. Indikator kinerjanya kerataan permukaan atau smoothness. Target angka kinerjanya IRI, International Roughness Index ya, yaitu maksimal 4 meter per kilometer untuk jalan arteri baru. Kalau untuk preservasi itu peningkatan atau penurunan nilai IRI minimal 50% dari kondisi awal. Nih, contohnya. Metode pembuktiannya pengukuran profil memanjang jalan menggunakan kendaraan survei berkecepatan tinggi setelah pekerjaan selesai. Contohnya. Alat yang digunakan apa? High speed laser profilometer, lasrameter, atau aplikasi ponsel pintar yang terkalibrasi untuk evaluasi awal. Gitu. Itu contohnya begitu ya. Sambil contoh-contohnya aja. Kemudian saya ambil dari bangunan gedung sederhana tadi ya. Kalau tadi sambil berikutnya ini adalah eh, kategori kinerjanya adalah selubung bangunan atau perlindungan. Ya, indikator kinerjanya ketahanan terhadap perembesan air, atap dan dinding. Targetnya nol, titik kebocoran. Tidak ada tanda-tanda visual rembesan, tetesan atau kelembapan pada sisi dalam bangunan. Nah, metode pembuktiannya dengan uji semprot air atau water thickness test. Ya, ini ya, melakukan penyemprotan air secara kontinu dengan tekanan terkontrol pada area-area kritis. Misalkan sambungan sudutan, area jendela, selama 2 jam. Nah, alat yang digunakan apa? Ya, selang air nozzle, pompa air jika perlu tekanan, moisture meter untuk mendeteksi lembab. Nah, itu contohnya ya, cara menggunakannya. Saya kalau yang bangunan sederhana, saya berikan beberapa contoh di sini. Misalkan ini keselamatan dasar. Contohnya ini ya, indikator kinerjanya kinerja pintu darurat atau keluar. Eh, di mana hmm, pintu yang didesain sebagai jalur keluar harus dapat dibuka dengan satu kali gerakan tanpa kunci dengan gaya dorong atau tarik kurang dari 15 N atau kurang lebih 1,5 kilo ya, 12 Newton atau 1,5 kilo. Pengujian fungsional mencoba membuka setiap pintu darurat dan mengukur gaya yang dibutuhkan untuk mengoperasikannya. Ya, alat yang digunakan adalah push pull gauge mengukur gaya tarik dorong. Nah, ini contohnya begitu tuh ya. Ini kan bisa ambil salah satu, salah dua, salah tiga, sembarang. Ya, ini namanya juga kamus ya, kamus spesifikasi kinerja. Ambil saja. Contohnya di sini ada bangunan gedung tidak sederhana. Sini saya contohkan misalkan dari kategori kinerjanya kinerja struktur dan fasad ya, yaitu indikator kinerjanya pergerakan lateral bangunan atau building sway. Nah, target angka kinerjanya contohnya adalah simpangan antar lantai atau interstory drift akibat beban angin desain tidak melebihi H
per 400. H itu adalah tinggi antar lantai ya, yang melebihi H per 400. Nah, kemudian metode pembuktiannya gimana? Analisis dinamis dan simulasi komputer menggunakan model struktur S-build dengan data angin spesifik lokasi. Diversifikasi dengan pemasangan sensor pada bangunan. Alat yang digunakan apa? Perangkat lunak analisis struktur. ETAPS atau SAP 2000, akselerometer juga GPS berpresisi tinggi. Ini contohnya seperti itu. Ada bangunan khusus. Di sini bangunan khusus ini saya contohkan beberapa contohnya kalau bangunan data center ya. Kalau bangunan data center itu contohnya indikator kinerjanya ketersediaan daya listrik, uptime-nya itu minimal 99,982 setara dengan maksimal 1,6 jam downtime per tahun. Nah, metode buktinya bagaimana? Analisis log operasional selama 12 bulan dari sistem data center, infrastruktur manajemen eh, eh, DSIM ya, Data Center Infrastructure Management. Ya. Alat yang digunakan apa? Perangkat lunak DSIM, ya sistem logs. Ya, itu contohnya begitu. Ya ini memang khusus. Kalau ini ya namanya juga bangunan gedung khusus. Ya, nah contohkan lagi di sini. Di sini saya contohkan rumah sakit untuk area kritis, ya ruang operasi, ruang isolasi. Ini kategori kinerja saya contohkan di sini tekanan udara diferensial. Nah, ini ya target angka kinerjanya apa? Ruang operasi minimal 15 Pascal positif terhadap koridor. Ruang isolasi infeksius maksimal minus 15 Pascal negatif terhadap koridor. Nah, ini metode pembuktian kinerjanya bagaimana? Pengukuran tekanan statis, mengukur perbedaan tekanan antara dua ruangan dengan semua pintu tertutup menggunakan manometer mikro. Alat digunakan apa? Manometer mikro digital. Nah, dan dalam buku ini sudah dilengkapi dengan alat ukur yang direkomendasikan untuk digunakan rekan-rekan semuanya. Sehingga dengan seperti ini kami men-challenge para ahli-ahli konstruksi di Indonesia yang hebat-hebat ini. Ya, saya yang tidak lebih pasti tidak akan lebih jago daripada Anda para ahli konstruksi di Indonesia ingin men-challenge Anda. Kembangkan ya tulisan dalam e-book ini yang dalam QR code buku ini, kembangkan dan gunakan sebagai bagian dari komponen spesifikasi produk pekerjaan konstruksi. Karena spesifikasi kinerja bangunan sesuai perintah amanah dari Peraturan LKP Nomor 12 Tahun 2021, ya, pada semua MDP-nya di bab 8 kalau tidak salah ya, itu dijelaskan terang-terangan bahwa dalam melakukan pekerjaan konstruksi itu mengutamakan spesifikasi kinerja, benar-benar mengutamakan spesifikasi kinerja. Hanya saja selama ini memang referensinya masih mencar-mencar gitu ya, masih mencar-mencar. Nah, ini sudah tersedia dalam buku ini. Ya, ada di sini pekerjaan jalan, ya. Pekerjaan jalan, contohnya kinerja fungsional, kenyamanan, keratan permukaan, smoothness, ya, iri tadi. Kemudian ada pekerjaan jembatan, ya. Ada di sini pekerjaan pembangunan terowongan, pekerjaan kestabilan lereng. Kestabilan lereng ini contohnya eh, di sini ya kinerja stabilitas keseluruhan yang global ya. Yaitu indikator kinerjanya pergerakan permukaan lereng. Jadi laju pergerakan itu maksimal 1 mm per minggu. Vektor pergerakan harus menunjukkan tren melambat dan stabil setelah periode observasi. Misalnya 3 bulan pasca konstruksi. Nah, jadi Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, yang namanya kontrak pekerjaan konstruksi yang menggunakan spesifikasi kinerja ini cenderung bisa jadi benar-benar sampai membayar itu bisa lebih dari 1 tahun gitu. Makanya kita sangat mengharapkan ya kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah itu dalam berkontrak tidak terikat tahun anggaran, tidak terikat tahun anggaran. Supaya benar-benar uang rakyat yang dibayarkan untuk semua proyek pekerjaan konstruksi itu value for money. Ya, pencatatan itu sebenarnya kan tidak masalah ya, seperti itu. Nah, ini ada pekerjaan penataan kawasan permukiman di sini, kinerja ada kinerja drainase permukaan kawasan, ada kinerja penerangan ruang luar, kepatuhan terhadap standar aksesibilitas gitu ya. Kemudian bidang cipta karya di sini saya ngambil pekerjaan sistem penyediaan air minum (SPAM). Contohnya di sini ada kepatuhan terhadap baku mutu air minum, efektivitas proses pengolahan, kapasitas produksi air bersih gitu ya. Ada pekerjaan tempat pemrosesan akhir TPA sampah. Contohnya di sini yang saya angkat kinerja sistem pelapis dasar liner ya. Efektivitas instalasi pengolahan air lindi IPAL. Nah, ini ya, IPAL. Kemudian kinerja pengendalian gas metana CH4.
kinerja penutupan harian sampah. Ya, contohnya gitu ya. Kemudian ada pekerjaan tempat pengolahan sampah terpadu TPST. Contoh spesifikasi kinerja yang diangkat di sini adalah tingkat pengalian dari TPA, diversion rate, persentase residu ke TPA, kemudian kualitas kompos matang, tingkat impuritas material daur ulang, kualitas refuse derived fuel RDF, ya gitu ya. Kemudian ada di sini pekerjaan drainase lingkungan. Kemudian saya angkat contohnya di sini pengendalian genangan di area layanan, waktu pengosongan saluran atau draining time, kinerja resapan air atau infiltration. Itu. Kemudian ada pengurangan beban sedimen dan polutan. Nah, gitu. Ada pekerjaan sistem pengolahan air limbah domestik, ya, SPALD. Nah, di sini contohnya diangkat di sini kepatuhan efluen terhadap baku mutu, efisiensi penyisian beban pencemar, kinerja pengolahan lumpur, gitu ya. Tingkat kebocoran pipa harus digunakan adalah sumbat pipa atau pipe fluk, gitu ya. Ada kinerja penjagaan sumbatan yang digunakan adalah kamera pendorong CCTV untuk inspeksi pipa. Contohnya seperti itu. Kemudian ada bidang sumber daya air. Di sini sangat pekerjaan bendungan nih. Pekerjaan bendungan. Contohnya di sini stabilitas dan deformasi tubuh bendungan pakai alat total station presisi atau GPS geodetik atau di sini bisa pakai inclinometer atau extensometer. Oke, silakan gali lebih lanjut. Saya memancing rekan-rekan ahli konstruksi di seluruh Indonesia atau dimanapun Anda berada. Ada pekerjaan danau situ embung. Di sini indikator kinerja yang diangkat di sini kapasitas tampungan efektif. Pakai alat yang namanya Eco Sounder, yaitu single beam atau portable atau bisa juga menggunakan GPS, perangkat lunak pemetaan sipil. Ada di sini kinerja pengendalian kehilangan air, pakai alat papan duga atau automatic water level recorder AWLR gitu ya, atau bisa pakai data evaporasi dari BMKG gitu. Kemudian ada kinerja bangunan pelimpah, di sini pakai meteran, water pass ya, checklist uji fungsional gitu ya. Kemudian ada diangkat lagi pekerjaan irigasi, itu banyak ya pekerjaan irigasi ini bukan irigasi ini tujuannya bukan menyelesaikan bangunan fisik, tapi menjamin bahwa air sampai ke lahan petani dengan prinsip tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu. Itu pekerjaan irigasi itu. Ya, di sini yang diangkat adalah akurasi dan kecukupan debit layanan. Pakai alat bangunan ukur debit, misalkan pintu Romijin atau alat ukur Cipolletti. Ada current meter, ada pelampung dan stopwatch. Gitu. Contohnya, kemudian ada keandalan ketepatan waktu pasokan air, pakai buku catatan operasi, logbook ya, kuesioner survei petani dan seterusnya. Kemudian di sini saya angkat juga pekerjaan sungai, pantai dan drainase. Di sini fokusnya adalah eh, tiga ini ya, sungai, pantai, drainase itu benang merahnya sama, yaitu mengelola risiko bencana terkait air. Jadi banjir, erosi, inundasi gitu ya. Jadi eh, pendekatan kinerja ini memberikan tingkat pelindungan yang terukur dan andal. Contohnya diangkat di sini adalah kapasitas pengaliran sungai, pakai uh, alat ukurnya stasiun AWLR atau ARR, GPS, total station untuk survei high water mark, ya model hidraulika, ya untuk simulasi. Kemudian di sini saya angkat di sini stabilitas tanggul banjir, pakai alat checklist inspeksi kamera piezometer jika dipasang di tanggul. Ada kinerja perkuatan tebing atau revetment. Di sini pakai alatnya Eco Sounder portable atau tongkat ukur atau kamera bawah air. Gitu, ya. Untuk pekerjaan pantai di sini ya, pekerjaan perlindungan terhadap erosi, abrasi, inundasi akibat pasang laut atau rob atau gelombang badai di sini. Fokus utama di situ. Yaitu indikator kinerja apa? Pengendalian erosi atau garis pantai. Pakai alat apa? GPS, geodetik, drone dengan modul RTK atau itu. Ada indikator yang kita angkat di sini pengendalian inundasi terop badai ya. Pakai apa? Data stasiun pasang surut, kamera laporan warga. Ada reduksi energi gelombang ya untuk breakwater ya. Pakai alatnya namanya Wave Rider Buoy, mengukur gelombang berbasis tekanan ya, pressure based wave gauge ya, NDCP. Kemudian di sini saya angkat lagi pekerjaan air tanah ya, pekerjaan air tanah. Jadi di mana di sini eh, fokusnya adalah efisiensi, kualitas dan terutama keberlanjutan sustainability-nya ya.
di mana indikator kinerja contohnya di sini adalah kapasitas spesifik sumur, spesifik capacity. Ya, pakai alat namanya pompa uji, bisa pakai flow meter, pengukur muka air, ya, water level meter, terus sounder. Ya, bisa pakai stopwatch juga. Ya, bisa debit andalan sumur, safe yield. Ya, pakai alatnya pompa uji atau flow meter atau water level meter. Ya. Dan seterusnya di sini berbagai macam ada dampak penurunan muka air tanah atau MAT, ya, muka air tanah. Pakai alatnya apa? Beberapa unit water level meter atau data logger dengan sensor tekanan. Tuh, ya. Dan seterusnya itu rekan-rekan semuanya. Ya. Mengapa ini penting, ya rekan-rekan semuanya? Ya? Ada terakhir pekerjaan air baku sekalian, ya. Terakhir ini pekerjaan air baku ini pekerjaan air baku itu tentang infrastruktur mil pertama dalam rantai pasokan air. Kinerjanya itu sangat fundamental karena menentukan keandalan pasokan dan beban pengolahan bagi seluruh sistem di hilirnya, gitu ya, dari instalasi pengolahan airnya, gitu ya. Fokus kinerja di sini apa? Mengambil dan mengirimkan air dari sungai, entah itu dari sumbernya, entah itu sungai, danau, waduk, gitu ya, secara handal dalam kuantitas yang dibutuhkan dan dengan kualitas awal yang terkendali. Terlepas dari fluktuasi kondisi sumber air itu sendiri. Contohnya di sini indikator kinerjanya kita ambil keandalan debit pasokan ke IPA, instalasi pengolahan air, ya. Pakai alatnya flow meter gitu ya. Kemudian indikator ketahanan operasional terhadap kondisi ekstrim. Pakai alatnya checklist inspeksi. Gitu ya. Efisiensi penyisian sedimen kasar. Ya, debug prasedimentasi, ya, atau SEMTRAP di sini menggunakan alat water sampler atau peralatan laboratorium untuk uji TSS, ya, seperti itu. Nah, rekan-rekan semuanya, dari bagian penutup ini izinkan saya menyampaikan sesuatu yang penutup rangkaian, ya, benang merah kinerjanya ini, ya, dari rekan-rekan semuanya. Spesifikasi kinerja itu akan mengubah fokus dari apa yang dibangun menjadi apa fungsi yang dihasilkan. Gitu ya. Apa yang dibangun, dicoret, berubah menjadi apa fungsi yang dihasilkan. Ini memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan dalam infrastruktur tidak hanya menghasilkan fisik bangunan, tapi yang lebih penting daripada itu, menghasilkan layanan terukur, andar, berkelanjutan bagi masyarakat. Gagasan untuk menjadikan pembuktian kinerja ini sebagai syarat pembayaran adalah langkah paling logis dan transformatif untuk mewujudkan akuntabilitas dan meningkatkan mutu konstruksi di Indonesia secara fundamental. Rekan-rekan semuanya. Yuk, silahkan beli buku Smart Procurement Planning. Anda bisa dapatkan di berbagai macam eh, online shop. Ya, Insya Allah, kamus panduan spesifikasi kinerja pekerjaan konstruksi ini pertama di Indonesia. Anda bisa ambil, Anda contoh satu item indikator, dua indikator, terserah Anda. Segala macam karakteristik pekerjaan konstruksi sudah diulas secara komprehensif di sini dan memberikan contoh. Dan kami men-challenge para ahli konstruksi di seluruh dimanapun Anda berada. Silahkan kembangkan ini jauh lebih baik daripada apa yang sudah kami tulis di sini. Kami sebagai fungsional pengelola pengadaan ahli media ingin memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Memastikan uang rakyat memang benar-benar dijalankan dengan sebaik-baiknya. Tidak dikorupsi, tidak digratifikasi, tidak disuap, tidak terkena suap, tidak terkena gratifikasi, tidak fiktif, dan tidak under spesifikasi. Sukses, jaga integritas.